Tim hukum Ganjar Mahfud dan tim Anies Muhaimin telah menyerahkan dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024. Secara garis besar kesimpulan yang diajukan menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud menerangkan, 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 membuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tim hukum bahkan menyebut suasana saat ini seperti masa Orde Baru. Tidak netralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik, tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Sementara itu, tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Gedung MK. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, netralitas pejabat, kepala daerah, dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Amin. Jadi saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus, saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah. Di hari yang sama, tim hukum Prabowo Gibran juga menyerahkan kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan itu, tim hukum Prabowo Gibran juga menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hingga Indonesia American Lawyer Association, 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak, dan juga Munarman juga mengajukan surat amicus curiae. Sebanyak 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman mengajukan surat amicus curiae dalam sengketa Pilpres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dokumen dikirim pada Rabu siang. Terkait hal tersebut, MK mengaku telah mendapatkan informasi tersebut, hanya saja belum mendapatkan secara resmi berkas dari tokoh-tokoh itu. Saya dapat informasi, tapi saya belum dapat ininya ya, bahwa sudah sampai ke MK, tetapi proses administrasi untuk diserahkan kepada kami itu belum kita dapatkan gitu ya. Mungkin sudah sampai di MK, tapi diserahkan kepada siapa mungkin butuh waktu untuk administrasi gitu ya. Lebih lanjut, Fajar Laksono juga menjelaskan berkas yang telah sampai di MK butuh waktu proses untuk diberikan tanda terima, sehingga pihaknya tak mau berkomentar lebih terkait berkas Habib Rizik dan lainnya yang mengajukan diri sebagai amicus curiae.
Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Setelah Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, kini Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Jubir MK mengungkap baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim MK melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi, sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai pengajuan sahabat pengadilan oleh Megawati tidak tepat karena Megawati merupakan pihak dalam perkara. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini, di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas, satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi Rabu pagi. Mereka meminta MK untuk memberikan keputusan hasil sengketa Pilpres 2024 secara adil, berdasar asas kebermanfaatan dan kepastian hukum agar tidak menciderai kepercayaan rakyat. Penyampaian amicus curiae dari IALA adalah salah satu bentuk kekhawatiran yang sangat besar, namun juga harapan dari kami, diaspora masyarakat di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, atas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil, serta juga penegakan hukum yang menafaskan kepastian dan juga keadilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan, baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Jumlahnya bahkan lebih dari 10. Karena di PHPU Pilpres sebelumnya nggak ada itu amicus curiae seperti ini. Jadi paling tidak ini membuktikan bahwa perkara perselisihan hasil Pilpres ini atensi publik itu begitu besar gitu. Pada 28 Maret 2024, lebih dari 300 guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengirimkan pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Sementara itu, batas akhir permohonan amicus curiae berakhir Selasa kemarin, 16 April 2024 pukul 4 sore. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi banjir permohonan pengajuan diri sebagai amicus curiae dalam sengketa Pilpres 2024. Apa sebenarnya amicus curiae dan mengapa kini banyak pihak yang mengajukan ke MK? Berikut liputannya. Pemirsa, amicus curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan. Merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak perkara untuk terlibat dalam peradilan. Berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu.
tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Mengajukan diri berpartisipasi sebagai amicus curiae. Dalam kasus ini, 5 LSM bidang hukum ajukan sebagai sahabat pengadilan. Mereka adalah YLBHI, PBHI, LSAM, ICJR, dan IMDLN. Dalam kasus Prita Mulyasari, mereka memberikan pandangan penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, sebanyak 122 cendekiawan menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan untuk mendukung Richard Eliezer alias Baradae. Mereka menilai Eliezer sebagai eksekutor mendapat tekanan dari Verdi Sambo. Eliezer juga justice collaborator. Fenomena tidak biasa terjadi di sidang sengketa Pilpres 2024, di mana ramai-ramai banyak pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae, termasuk Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Hari ini, Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan diri sebagai amicus curiae. Sebelumnya pada Maret lalu, 303 tokoh terdiri dari guru besar, budayawan, dan masyarakat sipil mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Wali Kota Solo yang juga cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku belum membaca surat tulisan tangan yang dikirimkan Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri kepada Hakim MK. Gibran mengaku belum mengetahui tentang pengajuan surat amicus curiae yang diserahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Mahkamah Konstitusi atau MK. Saat dijelaskan soal isi surat tersebut, diantaranya berisikan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Gibran meminta untuk membuktikan hal tersebut. Mas Gibran. Kemudian saat disinggung apakah sudah melakukan komunikasi dengan kuasa hukum Prabowo Gibran terkait hal tersebut, Gibran menyebut bahwa kuasa hukum akan selalu siap. Surat yang mana? Yang pengadilan. Saya belum baca. Coba ya nanti saya baca dulu ya. Tapi sudah komunikasi dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran Mas terkait dengan diminta pengajuan ini. Serius. Mau kalau tim hukumnya kami selalu. Ya udah biar semuanya berproses. Salah satu isinya kan. Kalau isi suratnya saya belum baca, mohon maaf. Salah satu isinya kan dirinya menyebut bahwa pemilu 2024 ini PSM Mas. Nanti seperti apa? Ya udah tinggal dibuktikan saja. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk memudahkan proses pemeriksaan, KPK mencegah Gus Mudlor berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Penetapan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor sebagai tersangka disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, melalui pesan tertulis kepada wartawan pada hari Selasa. Gus Mudlor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan dana intensif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Perubahan status hukum ini dilakukan setelah KPK menganalisa keterangan para saksi dan tersangka, termasuk alat bukti lainnya. Menurut Ali Fikri, Gus Mudlor diduga menerima sejumlah uang yang berasal dari pemotongan dana intensif pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Sementara itu, meski tak merinci kasus yang menjerat Bupati Sidoarjo, namun Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango membenarkan keterangan yang disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan. Sejauh yang sudah dinyatakan jubir ya seperti itu kondisinya gitu ya. Berarti dia akan segera dipanggil apa ya? Saya minal aidin hanya dulu ya. Minal aidin wal faizin sekali lagi teman-teman. Ya, berarti Bupati Sidoarjo udah jadi tersangka Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak. Sesuai pernyataan jubir saja gitu, barangkali ya. Iya Pak, berarti udah resmi Pak. Untuk memudahkan proses pemeriksaan, KPK telah mengirim surat pencegahan ke luar negeri untuk Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudlor, ke kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM selama 6 bulan ke depan. Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Sidoarjo, Jawa Timur, tanggal 25 Januari 2024 lalu. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. CEO Apple Tim Cook menyambangi Istana Kepresidenan di Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Tim Cook untuk membahas rencana investasi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut di Indonesia. CEO Apple Tim Cook menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Tim Cook untuk membahas rencana investasi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut di Indonesia. Tim Cook juga menyebut bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi Apple. Saat ini, Apple sudah memiliki 3 Apple Developer Academy di Sidoarjo, Batam, dan Tangerang Selatan. Indonesia is a very important market for us, and I had a great conversation with the President about our commitment to the country. A 4th Developer Academy, we just announced it yesterday. This one will be in Bali. We couldn't be more excited to how the 3 have already performed, graduating thousands of people and being able to create apps for the App Store that appeals not only domestically but abroad as well. And so we're very excited. Sementara itu, Menkominfo Budi Ari menegaskan pembahasan soal investasi Apple sebagai perusahaan raksasa teknologi terbesar asal Amerika Serikat dapat membuat Indonesia menjadi rantai pasok dunia terhadap produk tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Menperin Agus Gumiwang juga menyatakan produksi ponsel di Indonesia tahun 2023 mencapai 49 juta unit. Sedangkan impornya hanya sebesar 2,79 juta unit. Dari 2,79 unit ponsel yang diimpor, sebanyak 85%-nya berasal dari produk Apple. Dari Jakarta, Putu Bagus, Fakir Satrio, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ratusan pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan rela menginap hingga 5 hari demi menghindari keterlambatan jadwal. Meski puncak arus balik Lebaran telah lewat, namun ratusan pemudik masih memenuhi ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Para pemudik rela tidur berhimpitan dan menginap selama 2 hari. Bahkan, sebagian pemudik sudah menginap selama 5 hari. Hal ini mereka lakukan demi menghindari keterlambatan jadwal saat menaiki kapal tujuan Kalimantan usai merayakan Idul Fitri bersama keluarga. NG 2 hari pas hari ini. Hari ini insya Allah nanti berangkat. Kenapa sampai menginap di sini Bu? Selama 2 hari? Ya ini takut ini aja ketinggalan kapalnya gitu. NG. Kebetulan kan juga di sini ada ruang tunggunya gitu ya. Alhamdulillah juga fasilitasnya kan lumayan, ada kipas, ada TV. Ya udah di sini aja nginapnya tuh cuma 2 hari itu. Ada yang ini bahkan ada yang sampai 5 hari, 6 hari. Meski di sejumlah titik puncak arus balik telah lewat, namun pihak Pelabuhan Makassar memprediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini, 17 April 2024. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan.
Pemirsa, untuk memantau arus balik Lebaran 2024 di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, kami sudah terhubung dengan rekan Syahrul Adiaksa. Selamat pagi Syahrul, apakah masih banyak pemudik yang menginap di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar saat ini? Oke, baik. Camar, untuk saat ini, tepat di belakang saya adalah situasi terkini di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tepat di loket penukaran karcis, tampak masih ada penumpang yang menginap di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, tepatnya di depan loket penukaran tiket Pelabuhan Kota Makassar. Ada pula juga yang menggunakan fasilitas menginap itu di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Terpantau sejak beberapa hari kemarin, penumpang ini telah tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta dari dua hari dan hingga 5 hari telah menginap di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Adapun alasan penumpang lebih dulu datang ke Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar ini dengan tujuan untuk menghindari kepadatan di arus balik puncak Lebaran yang telah masuk H+8 hari ini. Terpantau puluhan pemudik yang bakalan berangkat esok hari menggunakan kapal milik PT Pelni KM Dempo dengan tujuan ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Puluhan penumpang tampak belakang saya tidur beralaskan tikar yang disediakan oleh pihak PT Pelni Pelabuhan Makassar untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik. Tidak hanya di belakang saya ini, nampak puluhan pemudik juga telah menginap di ruang tunggu Pelabuhan Makassar hingga 5 hari. Seperti itu dia. Ya, kembali ke studio. Syahrul, lantas dari mana saja penumpang yang menginap di pelabuhan di sana? Asal mana saja? Oke, baik. Penumpang yang menginap di Pelabuhan Soekarno-Hatta hingga sekarang ini itu berasal dari Kabupaten di Sulawesi Selatan yang bakalan berangkat menuju ke kawasan Indonesia Barat maupun Timur Indonesia. Adapun juga yang menginap di Pelabuhan Soekarno-Hatta hingga hari ini, yakni penumpang yang transit dari beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan ada penumpang yang berasal dari dari Malaysia. Seperti itu dia. Alasan penumpang menginap di sini itu untuk mengantisipasi keterlambatan maupun juga kepadatan di puncak arus mudik nantinya. Baik, yang jatuh hari ini. Ya, baik, terima kasih Syahrul Adiaksa melaporkan langsung dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan.